epilepsi. Nah, jadi diharapkan setelah ini ya bisa mengenal bagaimana terjadinya Parkinson, kemudian obat-obat apa yang digunakan untuk Parkinson, demikian juga untuk epilepsi. Nah, yang pertama kita masuk untuk obat-obat yang digunakan pada penyakit Parkinson. Sebelumnya, silakan dijawab di dalam hati, benar atau salah pernyataan ini. Ya, obat-obat yang digunakan untuk mengatasi penyakit Parkinson ataupun Parkinsonism, ya, bisa dengan cara mempengaruhi dopamin atau memblok kelebihan asetilkolin. Nah, kemudian terkait dengan ini ada masalah isu obat-obat yang melewati sawar-darah otak, si dopamin ya. Si dopamin susah melewati sawar-darah otak. Benar atau salah? Silakan dijawab saja di dalam hati. Nah, sekarang kita kembali ke salah satu cerita yang ada di masyarakat terkait penyakit ini, masyarakat-masyarakat dunia lah ya. Nah, zaman kalian sudah kenal juga ya Muhammad Ali ya. Siapa Muhammad Ali ini? Petinju, Dok. Ada yang belum kenal Muhammad Ali? Coba salah satu menjawab atau dibantu Pak Kopning menjawab supaya saya tahu karena di depan laptop saya ini hanya slide. Ya, jadi kalau saya kadang-kadang pernah kejadian ternyata sudah hilang sinyalnya, ya, sinyal saya sehingga asik bicara sendiri ternyata sudah keluar atau tertutup. Jadi saya nggak tahu apakah ini masih berjalan atau jadi kalau ada yang ditanya, tolong bersuara salah satu ya, minimal Pak Komting atau Bu Komting yang mewakili. Oke. Nah, jadi ada yang belum kenal Muhammad Ali? Semua udah pernah tahu? Barangkali kalau yang belum tahu, ya, jadi Muhammad Ali ini adalah salah satu petinju yang fenomenal, ya. Nah, tapi kemudian selesai dia berhenti bertinju, dia mengalami penyakit Parkinson. Kemudian dia mendirikan yayasan untuk membantu para penderita ini. Nah, ini ya si Muhammad Ali, salah satu petinju tahun 1984, belum lahir ya. Ya, inilah dia. Nah, kemudian bagaimana dengan sejarah si penyakit Parkinson ini sendiri? Sebenarnya penyakit ini juga sudah ada. Pasti pasti sudah ada ya. Karena istilahnya saja yang ditemukan sesuai tentu dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan juga perkembangan zaman. Jadi sudah ada sejak zaman dahulu. Salah satunya misalnya ini di India ada Ayurveda disebut dengan Kampavata. Berasal dari Kampa artinya tremor. Tremor tentu sudah tahu semua ya, gemetar. Nah, pasti semua juga sepertinya sudah pernah merasakan tremor. Tremor aku gemeter kan gitu ya. Terutama kalau eh, satu harian banyak aktivitas, lupa makan ya, dan atau tiba-tiba ditanya nggak ada persiapan, tremor. Oke. Nah, kemudian di istilah barat ada Galen, istilah shaking palsy, gemetar lumpuh. Nah, ini sebelum 1175. Kemudian berlanjut, akhirnya bisa dijelaskan secara medis pertama kali sebagai suatu sindroma dari neurologi, ya masalah-masalah neurologik ini ditemukan oleh si atau disebutkan si James Parkinson pada tahun 1817. Nah, jadi itulah dia ya sampai sekarang makanya disebut dengan penyakit Parkinson. Nah, ini memudahkan ya. Jadi banyak memang penyakit-penyakit itu yang disesuaikan dengan nama penemu-penemunya.
Nah, mungkin nanti kalian jadi penemu, nama kalian bisa jadi penemu apa, itulah yang akan diabadikan dalam ilmu pengetahuan ya. Contohnya nih si Parkinson. Jadi ya, nah kilas balik bagaimana kenapa nama penyakitnya penyakit Parkinson. Ternyata karena yang menemukan si Parkinson. Menemukan secara medis istilahnya ya. Nah, jadi apa itu penyakit Parkinson? Penyakit Parkinson adalah gangguan neurodegeneratif. Nah, jadi namanya degeneratif. Jadi ada proses usia dalam hal ini ya, neurodegeneratif yang mempengaruhi terutama masalah neuron, neurotransmitter dopamin, dopaminergic. Di mana dipengaruhinya ini tentu berkaitan dengan daerah mana di otak yang eh, kerjanya atau urusannya berhubungan dengan dopamin ini. Di mana itu? Di daerah substantia nigra ya, substansia nigra. Jadi Parkinson ini adalah suatu penyakit degeneratif yang secara predominan mempengaruhi neuron dopamin, di mana dia di bagian substansia nigra. Oke, nah jadi gejalanya macam-macam ya. Nah, bagaimana sih substansia nigra ini kelihatannya? Jadi kalau ini dilihat di penampangnya, kalau dibelah otak kerangka tengkorak kepala ya. Nah, diambil, dilihat ini substansia nigra di sini. Nah, ini substansia nigra yang normal. Ini pada penyakit Parkinson. Apa yang bisa kita lihat di sini yang membedakan? Ini kelihatan hitam ya. Dan ini lebih pucat ya. Jadi daerah di substansia nigra ini ada dihasilkan namanya melamin ya, yang memberi black appearance, memberi warna hitam pada bagian substansia nigra. Nah, jadi pada penyakit Parkinson ini kurang sehingga kelihatan secara makroskopis juga terlihat dia lebih pucat. Nah, bagaimana dengan perjalanannya? Jadi perjalanan dari penyakit ini ya mulai dari tidak berhubungan atau tidak terlihat secara motorik, jadi non motorik, kemudian sampai kelihatan baik motorik maupun yang bukan motorik. Misalnya gejala-gejala awalnya bisa disebut di sini rapid eye movement sleep behavior disorder, kemudian gangguan penciuman, masalah BAB, tensinya turun, atau masalah berkemih atau disfungsi ereksi, masalah kecemasan, ya. Kemudian kalau berseiring dengan waktu bertambah masalah motoriknya, mulai tremor, bradykinesia, rigidity, postural instability. Nah, ini masing-masing tahu ya, tremor, gemetar, bradykinesia, gerakan jadi lambat, rigidity, kekakuan ya. Kemudian yang lain ya, mulailah lemah, masalah nyeri, mulailah ada juga masalah demensia. Nah, jadi untuk penyebabnya, patogenesisnya, ini banyak macam-macam teorinya, ya mulai dari masalah lifestyle, faktor lingkungan, masalah-masalah stres oksidatif, radikal bebas, ya, kemudian masalah aging, kemudian juga faktor genetik. Kalau dulu sering dilihat ya, kalau udah tua kakek-kakek pasti kelihatan ya gemeter, tremor tangannya ya kan, rigidity kekakuan. Nah, posturnya juga dia kelihatan ya lebih menunduk begini. Nah, ini dia. Ya, jadi khas sebenarnya untuk penyakit Parkinson ini. Nah, jadi secara umum kenapa dia terjadi? Karena tidak seimbang neurotransmitter yang ada di dalam tubuh. Neurotransmitternya apa? Neurotransmitternya dopamin
dan asetilkolin. Asetilkolin bersamaan dengan glutamat ini normal ya secara seimbang. Kemudian pada keadaan Parkinson, si dopaminnya lebih banyak atau lebih sedikit ini? Kalau gambarnya gini. Lebih sedikit, dokter. Agustina. Kalau gambarnya gini berarti dopaminnya lebih sedikit atau lebih banyak? Lebih sedikit, Dok. Halo, Dok. Lebih sedikit, Dok. Kok nggak keluar suaranya? Halo, Dok. Halo, Dok. Oh, atau nggak saya yang nggak kedengeran ya? Kalian mau coba ngomong? Atau saya off ya? Coba ngomong. Halo, Dok. Oh, udah keluar. Berarti saya yang ini tadi ya. Apa? Lebih besar atau ini? Ternyata laptop saya yang terklik. Oh, pantes. Tadi nggak dengar suaranya. Lebih sedikit, Dok. Lebih sedikit deh kan? Kalau lebih sedikit timbangan tentu naik dia karena lebih berat sih glutamat sama asetilkolin. Jadi intinya adalah tidak seimbang neurotransmitter ya. Jadi banyak kali kalau ketidakseimbangan otak ini neurotransmitter ini menimbulkan penyakit ya, masalah-masalah kejiwaan yang intinya di sini maka memang harus seimbang. Nah, ini hanya salah satu menyebabkan penyakit Parkinson, terutama si dopamin. Nah, sebenarnya apa sih fungsi dopamin? Banyak reseptor-reseptornya ya. Fungsinya mengontrol pergerakan di sistem nigrostriatal. Ya, jadi kalau kekurangan ini bisa jadi kekakuan, tremor, ya, kemudian mempengaruhi perilaku di mesolimbik, ya. Nah, orangnya jadi lebih kalem, lebih ganas, lebih apa? Salah satunya ada dopamin, ya, selain neurotransmitter yang lain. Kemudian mengontrol endokrin, ya, di sistem tuberoinfundibular. Nah, jadi kalau diduduki oleh agonisnya, maka salah satunya dia bisa menekan prolaktin, pengelepasan prolaktin. Prolaktin ini hormonnya mempengaruhi apa? Mempengaruhi ASI, ya kan? Nah, kemudian kalau dia antagonis, jadi kebalikannya menstimulasi. Jadi tinggal dilihat saja obatnya ini apakah agonis dopamin atau antagonis dopamin. Ada digunakan agonis dopamin, ada digunakan antagonis dopamin. Nah, contoh antagonis dopamin apa? Sudah lewat blok gastrointestinal. Apa antagonis dopamin? Obat apa? Kalau dimakan, obatnya bisa jadi pada laki-laki bisa jadi apa? Yang mamamnya membesar apa istilahnya? Laki-laki yang membesar apa istilahnya? Ginekomastia. Ginekomastia, kemudian sekresi ASI. Masih gadis dia, keluar ASInya. Apa? Prolaktin kan mengeluarkan ASI kan, mempengaruhi ASI kan? Ya kan? Obat apa di blok gastrointestinal? Bromokriptin. Hah? Bromokriptin. Blok gastrointestinal obat antiemetik. Apa yang mempengaruhi dopamin? Antagonis dopamin. Apa? Apa? Riboprid, Dok. Gak dengar suara kamu, Teresia. Metoclopramid, antagonis dopamin. Lewat itu ya. Itu kan udah prototype.
Jadi harus tahu antagonis dopamin, obat antiemetik, mempengaruhi serotonin, mempengaruhi dopamin, antikolinergik juga ada, ya. Karena berhubungan nanti ada obat yang lain itu lagi supaya tahu. Oke. Nah, jadi tujuan pengobatan Parkinson ini terutama tadi karena masalahnya dia tidak seimbang, ya, dopaminnya kurang dan asetilkolin glutamatnya berlebih, maka rasionalisasinya adalah bagaimana supaya dopaminnya ada dan juga bagaimana kerja si kolinergik, muskarinik, dan glutamat tadi juga berkurang. Jadi meningkatkan fungsi reseptor dopamin dan juga menghambat reseptor kolinergik. Itu prinsip kerjanya. Nah, jadi obat-obat yang digunakan untuk Parkinsonism ya ada yang mempengaruhi dopamin, ya yang berhubungan dengan dopamin, ada prekursornya. Ini tanda tunjuk saya kelihatan kan? Ada prekursornya, contohnya levodopa. Ada yang duduk di reseptornya, agonis dopamin, contohnya bromokriptin, pramipexol. Ada yang bekerja supaya ada neurotransmitter adrenergik, mau inhibitor, monoamin oksidase inhibitor, selebilin, ada COMT inhibitor, katokolamin ometil transferase inhibitor, ada yang antagonis muskarinik. Jadi kalau kita lihat di sini, ya intinya adalah ada yang supaya dopamin ada, ya dengan prekursornya dan duduk di reseptornya, ada yang dengan supaya melalui reseptor melalui neurotransmitter adrenergik, ya. Jadi dihambat mau sama COMT atau diantagonis si kolinergik, antagonis muskarinik. Nah, itu dia prinsipnya. Tujuannya apa? Supaya ada si dopamin, ya, ada aktivitas adrenergik dan dihambat aktivitas kolinergik. Oke, nah itu dia ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini untuk memperjelas, ya, tadi ini contohnya. Jadi kalau kita lihat di sini ada istilah-istilah, ada DDC, ini enzim yang merombak levodopa menjadi dopamin. Dopa dekarboksilase, ada COMT merombak levodopa jadi 3M dopa. Kemudian kita lihat ya, levodopa sama di dopamin duduk di reseptornya di 1D2 efek terapi. Kemudian di dopamin dia dirubah menjadi dopak ini oleh MAO B, ini menjadi didegradasi menjadi 3MT oleh COMT. Jadi kalau kita lihat di mana dia ada, ya, ada di perifer dan juga di otak. Nah, jadi obatnya ada yang kerjanya di perifer, ada yang kerjanya di otak, ya. Nih, jadi kita lihat. Nah, di sini juga sama ya, di dopamin bisa duduk di reseptor dopamin, ya. Kemudian dopamin tadi ada mau monoamin oksidasi B dan COMT, kemudian ya bahan bakunya tadi ada si levodopa, L-dopa, gitu kan. Nah, ini sama juga sama ini perifer membrane sama seperti yang tadi sebenarnya ya, menunjukkan ada COMT, ada dopa dekarboksilase, karbidopa. Oke ya. Ini juga sama lebih jelas saja, ini presinap dengan posinap, celah sinapnya ini sama dopamin, ini sintesisnya, ini asetilkolin, ini presinap, celah sinap, posinap untuk apa kerjanya. Sekarang kita lihat satu persatu. Yang pertama, prekursor dopamin. Apa itu prekursor? Prekursor pendahulu dopamin ya, si levodopa. Jadi kenapa tidak dopamin, bentuk dopamin yang diberikan? Karena dopamin itu bioavailabilitasnya rendah dan dia tidak bisa melewati sawar darah otak. Nah, karena itu diberikanlah dalam bentuk prekursornya. Apa prekursornya? L-dopa atau levodopa. Jadi
si levodopa ini dia akan membentuk dopamin dengan bantuan enzim dopa dekarboksilase, di mana ini bisa dijumpai di banyak jaringan, termasuklah di otak. Nah, jadi dalam hal pemanfaatannya, levodopa ini biasanya diberikan bersamaan dengan karbidopa. Tadi karbidopa kerjanya di perifer, ya kan? Nah, jadi karbidopa ini tidak melewati sawar darah otak dan dia menghambat kerja dari enzim dekarboksilase di jaringan perifer. Nah, itu dia. Jadi yang umum-umum aja ya. Nah, kemudian yang kerjanya langsung menduduki reseptor dopamin. Tadi ada bromokriptin, kemudian ada pergolid, kemudian ada pramipexol dan ropinerol. Nah, jadi bromokriptin, pergolid ini sama-sama turunan alkaloid ergot. Ya, kerjanya semuanya baik bromokriptin, pergolid, pramipexol dan ropinerol ini sama-sama menduduki reseptor dopamin. Yang bedakannya yang dua ini dia alkaloid ergot, sedangkan yang terakhir ini tidak. Nah, yang pertama kita lihat si bromokriptin, dia adalah partial agonis reseptor dopamin 2 ya. Jadi dia secara tidak penuh menduduki dan akhirnya akan meningkatkan fungsi daripada si dopamin. Nah, kemudian pergolid. Pergolid ini biasanya dia juga diketahui bisa meningkatkan efektivitas dari levodopa ya, bersamaan dengan levodopa. Tapi penggunaannya secara terus-menerus khasiatnya juga bisa berkurang. Kemudian kalau yang pramipexol ini efektivitasnya sama dengan bromokriptin disebut ya. Kemudian yang membedakannya tentu karena dia bukan golongan alkaloid ergot, maka efek yang tidak diinginkannya tidak ada yang berhubungan dengan kerja seperti si alkaloid ergot ya, kan dia berbeda. Kemudian golongan yang kerjanya menghambat enzim monoamin oksidase. Nah, yang selektif dia khusus ke tipe B. Jadi selektif inhibitor tipe B monoamin oksidase. Jadi dengan blok ini juga menghindari degradasi neurotransmitter adrenergik. Salah satunya tetap adalah si dopamin ya. Nah, penggunaannya juga bersamaan dengan levodopa. Nah, yang perlu diperhatikan hasil metabolismenya. Ini contoh obatnya si selegilin. Nah, hasil metabolismenya menghasilkan amfetamin. Nah, amfetamin kita tahu suatu apa? Amfetamin efeknya adrenergik ya, simpatomimetik, ekstasi. Nah, jadi tentu meningkatkan aktivitas simpatik ya. Efek yang tidak diinginkan tinggal dilihat lagi. Nah, sekarang ini menunjukkan gambaran perbandingan penggunaan obat sendiri dan juga kombinasi terhadap perbaikan keadaan Parkinson. Jadi dilihat di sini dibandingkan contohnya ya, karena levodopa tadi disebut dia dikombinasi, ada yang dikombinasi umumnya dengan karbidopa ya, ini contohnya ini ditunjukkan dengan ada selegilin, benserazid yang lain, kemudian ada bromokriptin sendiri, kemudian dengan benserazid. Jadi kalau dilihat bagaimana perbaikannya selama berapa 72 bagi 12 6 tahun. Nah, ini perbaikan semakin ke atas semakin ada perbaikan. Jadi kalau dilihat semua di sini, baik dia yang bromokriptin sendiri, levodopa dengan benserazid, dengan selegilin, ini menunjukkan ada perbaikan ya. Ada Parkinson yang lebih membaik kelihatannya yang 3 kombinasi. Kemudian setelah 3 tahun
efikasi dari si bromokriptin udah mulai berkurang lagi. Nah, perjalanan. Jadi ada masa dia kurang efikasinya. Kita lihat ya. Kemudian berikutnya ada sediaan yang mempengaruhi enzim katekolamin metiltransferase. Contohnya di sini adalah entacapone dan tolcapone. Ini juga sama sebagai tambahan. Jadi ini tambahan-tambahan ya untuk kombinasi levodopa dan karbidopa. Jadi respon lebih baik, disebutkan juga efeknya jadi lebih panjang. Nah, kemudian yang terakhir ada yang menghambat muscarinic cholinergic, muscarinic antagonis muscarinic. Jadi dia mengurangi kerja dari cholinergic. Contoh sediaannya ada benztropin atau trihexyphenidyl. Nah, jadi kalau muscarinic dia lebih ke tonus ya, juga kekakuan ya, makanya masalah relaksan. Nah, obat muscarinic juga dikasih obat untuk sebagai apa, saluran cerna. Obat apa? Obat anti apa muscarinic? Antagonis, anticholinergic, obat diare ya. Nah, meningkat kekakuan. Jadi kalau diare peristaltiknya meningkat, saking meningkatnya lama-lama spasme. Dikasih spasmolitik, bisa juga dikasih anticholinergic. Nah ya, jadi dia improve the tremor and rigidity, memperbaiki tremor dan kekakuan. Kemudian juga memperbaiki gejala reversible extrapyramidal symptom caused by antipsychotic drug. Nah, jadi obat-obat antipsikotik ada yang bisa menyebabkan gejala extrapyramidal syndrome ya. Gejala extrapyramidal syndrome itu salah satunya kan ini dia ya, seperti Parkinson ini. Nah, jadi ada tempatnya obat-obat anti muscarinic ya. Contohnya benztropin sama trihexyphenidyl. Nah, kemudian ada amantadin. Nah, amantadin ini kerjanya secara pasti itu belum jelas, tapi kemungkinan bisa meningkatkan dopamin. Bagaimana dopamin ini bisa meningkat? Ya, bisa dengan pembentukannya ditingkatkan, sintesisnya, atau dengan cara menghambat supaya tidak balik ke presinap, menghambat reuptake dopamin. Itu prinsip kerjanya sih, ya. Nah, tapi intinya kemungkinan dia mempengaruhi dopamin. Kemudian juga ada pengaruhnya dalam hal mempengaruhi cholinergic, memblok kerja muscarinic. Nah, selain itu juga diketahui bahwa amantadin ini adalah juga obat flu, obat antivirus ya. Jadi ada efek antivirusnya. Nah, ini kita lihat summary-nya. Nanti untuk detailnya kalian baca ya di buku Kajung ini. Nah, jadi tinggal lihat masing-masing mekanisme kerjanya tadi sudah disebut. Ya, jadi ada tadi levodopa, agonis dopamin, ada memblok mau, kemudian memblok COMT, dan mempengaruhi muscarinic. Kemudian kalau kita lihat yang sebagai tambahan, ya di sini efek yang tidak diinginkan, levodopa ke masalah saluran cerna. Kemudian tentu ada masalah pengaruh perilaku ya, ke perilaku. Kalau yang agonis dopamin bisa jadi anoreksia, mual, ya udah pasti. Obat anti mual kan antagonis dopamin. Berarti kalau dia agonis dopamin tentu bikin mual, kan begitu.
kemudian dyskinesia ya juga ada masalah. Untuk mau inhibitor efek yang tidak diinginkan, serotonin sindrom, bisa timbul gejala-gejala seperti sindroma serotonin kalau diberikan bersamaan dengan meperidin, dan juga dengan penghambat selektif serotonin reuptake inhibitor, obat-obat yang mempengaruhi tetap adanya serotonin ya. Ya, jadi obat-obat antidepresan bisa menyebabkan makin meningkat aktivitas adrenergiknya ya, yang golongan selektif serotonin reuptake inhibitor dan juga tricyclic acid. Kemudian kalau COMT ini bisa makin toksik kalau ada peningkatan level dopa. Jadi intinya ini ya, bisa mempengaruhi aktivitas adrenergik ya, seperti itu. Nah, kalau antimuskarinik tentu efeknya seperti efek-efek atropin. Nah, efek atropin apa efek atropin? Atropin obat apa? Atropin prototipe antikolinergik. Obat apa biasanya digunakan? Keracunan apa? Organofosfat. Organofosfat ya. Jadi kalau keracunan organofosfat, bagaimana tanda-tanda atropinisasi? Sudah ada perbaikan. Mulutnya bagaimana? Air liurnya bagaimana? Berkurang atau berlebih? Berkurang. Berkurang karena keracunan baygon kan hipersalivasi. Ya kan? Kemudian pupil matanya bagaimana? Melebar apa menciut? Apa? Melebar. Melebar ya kan? Antikolinergik maka efeknya kan sama dengan adrenergik. Pupil midriasis, betul nggak? Ya, denyut jantung jadi bagaimana? Meningkat atau melambat? Meningkat. Antikolinergik kan sama dengan adrenergik. Pokoknya intinya obat-obat antimuskarinik maka efeknya akan sama dengan prototipe si typical atropine like side effect ya. Ingat ya. Nah, satu lagi juga apa yang menyerupai atropine like side effect? Obat-obat apa yang mempengaruhi reseptor apa? Obat alergi ya, apa obat alergi? Golongan apa? Anti apa? Reseptor apa yang antihistamin. Jadi semua antihistamin efek yang tidak diinginkan bisa atropin like ya, ingat ya, antihistamin. Jadi kalau kalian makan CTM antihistamin, mulutnya kering, jantung berdebar-debar. Nah, kalau nggak percaya makanlah obat CTM. Dia baru terasa ya. Nah, itu dia antikolinergik. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan kondisi sesuai dengan formularium nasional? Nah, dari formularium nasional yang ada itu untuk anti Parkinson adalah antikolinergik trihexyphenidyl ya, yang bentuk sediaannya tablet 2 mg. Nah, kemudian juga ada untuk penambahan si pramipexol 0,125 mg. Nah, masuk dalam Fornas. Tambahan benseragid, levodopa juga udah masuk untuk melengkapi yang udah ada. Nah, ini tambahan untuk bagaimana yang ada di lapangan ya. Nah, jadi kalau begitu pertanyaan tadi benar atau salah yang awal tadi ya? Masih ingat pertanyaan tadi yang pertama tadi?
True or false tadi tuh loh. Yang ini tadi. Benar atau salah berarti ini? Yang pertama bukan. Yang pertama belum ada. Ya. Next, kita lanjut ke obat-obat yang bikin atau mengatasi keadaan epilepsi. Istilah awam sakit ayan, ya. Kemudian kejang. Nah, itu sebenarnya kejang adalah salah satu tandanya ya, seizure. Jadi secara klinis tentu ada terminologi dan pengelompokannya. Nah, sebelumnya coba dijawab dalam hati. Nah, dari obat-obat anti kejang yang ada di sini ada karbamazepin, diazepam, fenobarbital, phenytoin, asam valproat. Nah, yang mana yang apa pertanyaannya nih? Apa dari obat ini yang mana yang bisa meningkatkan konsentrasi plasma obat yang lain kalau diberikan secara bersamaan? Apakah karbamazepin, diazepam, fenobarbital, phenytoin, asam valproat? Kalian sudah belajar mana inducer, mana inhibitor. Nah, jadi apa itu epilepsi? Epilepsi adalah sekelompok kumpulan dari a group of chronic syndrome, sindroma kronik ya, kumpulan dari gejala-gejala yang melibatkan atau terutama ditandai dengan adanya kejang, dengan jenis-jenis kejangnya ya. Apa itu kejang? Kejang manifestasi dari suatu keadaan yang tidak normal, berlebihan, hipersinkronisme. Jadi nggak sinkron satu gerakan dengan gerakan yang lain, ya. Nah, kemudian ada istilah epileptogenesis. Ini urutan the sequence of events that turns a normal neuronal network into a hyper excitable network. Nah, jadi ada prosesnya sehingga timbul kejang itu. Secara seluler kenapa terjadi? Tentu karena sama ketidakseimbangan kalau tadi di Parkinson neurotransmitternya, kalau ini ion-ion yang ada dalam tubuh yang ada di otak ya, yang tentunya berhubungan dengan proses potensial aksi ya. Nah, jadi bagaimana proses potensial aksi, depolarisasi, hiperpolarisasi ini sangat berpengaruh dengan aliran-aliran ion natrium, kalium, kalsium, klorida ya, yang juga berkaitan nanti apakah neurotransmitter tertentu akan dihasilkan atau dikeluarkan atau tidak ya. Nah, jadi bisa neurotransmitter excitatory yang dihasilkan, ada glutamat, ada aspartat, yang ini berkaitan dengan masuknya ion natrium dan kalsium, atau penghambatannya neurotransmitter inhibitory yang dihasilkan ya. Neurotransmitter inhibitory dalam hal ini apa? GABA. Nah, ini berkaitan dengan ion klorida, kemudian ion kalium. Natrium masuk, kalium keluar, kalsium masuk, kan gitu kan. Kalau kalsium masuk, dia akan merangsang apa? Kalau cerita di blok endokrin, natrium masuk, kalium keluar, kalsium masuk. Kalsium masuk, apa yang dirilisnya? Berhubungan dengan obat anti diabetik. Natrium masuk, kalium keluar, kalsium masuk. Kalau kalsium masuk, apalagi nanti? Mengaruhi sekresi insulin, ya kan? Jadi cerita kontraksi jantung, kalsium masuk, duduk di aktin miosin. Nah, banyak ya pengaruh-pengaruh ion-ion ini.
Salah satunya ini juga kelancaran masalah ini ya. Jadi intinya tidak seimbang antara neurotransmitter excitatory dan neurotransmitter inhibitory. Berlebihan excitasi, kemudian dihambat yang yang inhibisi. Jadi ini secara fisiologinya ya. Jadi lihat intinya ada stimulus, depolarisasi, repolarisasi, yang ini berhubungan dengan ion-ion tadi, pertukaran-pertukaran tadi. Ya, jadi tidak seimbang neurotransmisi, peningkatan glutamat, peningkatan kalsium, excitotoxicity, atau proses inflamasi, ya, akhirnya terjadi kematian sel-sel saraf. Nah, secara umum jenis-jenis kejang ini macam-macam, ya. Ada yang vokal dan general. Vokal berarti salah satunya karena mengenai salah satu bagian otak, ya. Kalau general secara umum tubuhnya menunjukkan seizure-nya ini. Nah, jadi tujuan tata laksana dari epilepsi, penggunaan anti epilepsi ini, ya, bagaimana supaya bebas kejang, tentunya tidak ada efek imbang, tidak diinginkan, dan normal, tidak mengganggu, ya, bisa bekerja secara normal, mengurangi kecacatan dan kematian. Jadi ada ya. Nah, ada juga karena kalau kejang ini istilahnya sebelum muncul ada aura ya. Tiba-tiba nanti lagi ngajar, ada yang lagi jaga, mungkin lagi bertugas, tahu-tahu diam, bengong seperti itu ya. Kemudian terjatuh. Nah, jadi obat-obat anti kejang ini ada yang mempengaruhi dari fase-fase ataupun jenis-jenis kejangnya. Nah, kejang tonik, klonik, dan parsial. Ini berarti tonik, klonik ini jenis kejang yang apa? Jenis kejang yang bagaimana tonik, klonik secara meluruh ya. Nah, ini ada karbamazepin, lamotrigin, phenytoin, asam valproat. Yang absen, kejang yang absence ini yang bagaimana ya? Kayak bengong gitu ya. Dan bengong, ada clonazepam, succinimab, valproic acid. Kemudian ada yang myoclonic. Nah, ini ada clonazepam, lamotrigin, valproic acid. Nah, sebagai tambahan ada filbamat sampai zonisamid. Jadi kalau kita lihat di sini ya. Nah, si valproic acid dia bisa pada tonik-klonik, absence maupun mioklinik. Ya, kalau lamotrigin pada tonik-klonik, kemudian mioklonik juga sebagai backup dan juga adjunktif obat tambahan ya. Nah, jadi intinya obat-obat ini mempengaruhi ion-ion tadi ya, dan juga neurotransmitter yang mempengaruhi aliran ion natrium, ada karbamazepin, lamotrigin, ya, kemudian phenytoin, mempengaruhi ion kalsium ada etosuccinimab, pregabalin, ya, kemudian ada meningkatkan GABA, kita lihat ada barbiturat. Nah, ini prototipenya barbiturat, benzodiazepin, gabapentin. Jadi kalau kita lihat si valproat nih, dia baik dia mempengaruhi natrium, kalsium, juga dia mempengaruhi neurotransmitter GABA, ya. Nah, oke, ini dia obat-obatnya. Jadi tinggal dilihat yang mana yang mempengaruhi natrium, kalsium, dan juga GABA. Ini sama, tapi lebih menunjukkan tempatnya, ya. Jadi di mana di sini ion natrium mempengaruhi kanal natrium, jadi dia nggak bisa lewat. Ada phenytoin, ini obatnya. Kemudian mempengaruhi kalium, ini obatnya, ya. Nah, ini sama. Nih, oke. Benzodiazepin tadi GABA ya. Jadi mempengaruhi ion klorida di sini. Jadi kan ion klorida itu neurotransmitter inhibitory, ya kan? Nah, jadi targetnya mempengaruhi kanal ion, mempengaruhi kanal ion natrium, GABA. Nah, ini dia ya tempat-tempatnya.
Oke, jadi kita lihat satu-satu lebih cepat ya, mempengaruhi kanal natrium. Ini ada karbamazepin. Yang perlu dilihat di sini ya, dia bisa berinteraksi dengan phenytoin, valproat, fluoxetil. Baca nanti ya, toxicity bisa mual, diplopia, taksia. Nah, kemudian karbamazepin ini dia inducer. Nah, ada lamotrigin, phenytoin. Nah, ini juga phenytoin yang perlu diketahui. Dia bisa hiperplasia gingiva, hirsutism. Nah, ini khas ya. Jadi ada misalnya contoh nanti kalian mungkin ada masuk ujian ini kakak kelas kalian UKM PPD. Pasien diketahui ada masalah gigi hiperplasia gingiva, ternyata riwayat menggunakan pada riwayat epilepsi, nanti ditanya obat apa yang bisa menyebabkan keadaan ini. Ya, jadi hiperplasia gingiva atau kalau dia cewek hirsutism ya karena phenytoin ya. Juga inducer. Kemudian asam valproat ini yang perlu ketahui bisa juga ini keluar ya. Ditanya yang penting-penting ya, yang harus tahu sehingga perlu ditanya. Nah, dia teratogenik menyebabkan kecacatan. Ya. Kemudian jadi catatan ya. Jadi asam valproat ini adalah inhibitor sitokrom P450. Jadi kalau dia inhibitor sitokrom P450, dia bisa mempengaruhi metabolisme obat-obat yang lain yang membutuhkan enzim sitokrom 2C9 ini tadi. Jadi kalau dihambat tentu obat-obat yang lain itu kadarnya jadi meningkat ya kalau diberikan bersamaan dengan si asam valproat. Jadi obat-obat yang anti epilepsi yang lain ini dia sifatnya inducer ya, karbamazepin, phenytoin, kemudian juga ada phenobarbital, itu sudah tahu dia adalah drug inducer. Nah, kemudian ada gabapentin, ini pasiennya bisa jadi somnolen, dizziness, kalau phenobarbital bisa jadi ngantuk, masalah-masalah kecerdasan, ya, beraktivitas, bisa interaksi. Primidon bisa bikin sedasi juga, sama masalah kognitif juga dipengaruhi. Jadi biasanya apalagi kalau pada pasien anak-anak ya, ini yang perlu diperhatikan follow up-nya selain masalah penyakitnya juga masalah tumbuh kembangnya. Nah, umumnya kalau ini terutama berkaitan dengan kembang ya, karena berkaitan dengan kecerdasan. Oke. Nah, kemudian untuk contoh obat-obat yang berkaitan dengan jenis-jenis kejang yang spesifik, yang absen, ada etoximid, bisa pasien yang mual, sakit kepala, benzodiazepin, diazepam, ya, sedasi, interaksi, diazepam ini dia tidak berinteraksi dengan yang lain umumnya, karena dia efek sedatif hipnotik, dia bukan inducer atau yang lain-lain ya. Nah, oke. Kemudian ada tiagabin, tigabatrin, ini sama bikin dizziness, ya masalah-masalah psikotik. Mempengaruhi kanal kalium juga sama, dizziness, somnolen. Nah, yang mempengaruhi reseptor AMPA, garam panel ini juga sama. Oke. Nah, jadi nanti detailnya dibaca lagi ya. Intinya yang tadi yang utama yang harus diketahui, terutama efek yang tidak diinginkan. Nah, bagaimana dengan di Fornas sendiri? Kalau di Fornas itu ada phenytoin bentuk sediaan kapsul, ya, kemudian ada phenobarbital, ada karbamazepin. Nah, kemudian juga valproat ada ya, ada salut enterik, lepas lambat, juga ada banyak pilihan kalau dia obat-obat ini. Oke. Nah, ini tambahan ada clonazepam, ada lamotrigin, levetiracetam, topiramat, valproat. Nah, ini kalau terutama ini penting kalau mau meresepkan atau mungkin nanti kalian di dalam proses pendidikan ya mungkin dalam hal bagaimana kalau ada kasus ini apa yang mau diberikan ya. Nah, disesuaikan dengan yang ada dan juga sesuai dengan kasus. Oke, jadi bisa bermasalah pengobatannya kalau nggak pas jenis kejang dengan obatnya, pilihan obat yang nggak pas, berlebihan dosis atau kurang atau patuh. Oke ya, jadi terakhir yang ini apa jawabannya berarti?
Apa obat anti kejang yang bisa meningkatkan konsentrasi obat lain dalam darah? Carbamazepine, phenobarbital, phenytoin, umumnya inducer. Dia Jepang, dia tidak berinteraksi. Jadi apa jawabannya? Jadi, yang mana jawabannya? Udah tahu ya jawabannya? Yang mana yang menginhibisi? Tadi sudah ada di slide-nya. Baik, mungkin ini kuliahnya. Saya ambil waktu lewat sedikit. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Untuk referensi, ini bisa dibaca ya, kajung, terutama bahan baku kita adalah bahan utama kajung. Ya, kajung Trevor bisa dicari secara online. Kalau tidak ada, nanti bisa dihubungin saya ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa dipahami. Kalau kurang, bisa ditanyakan di luar sini ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.